Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang keragaman di Indonesia. Faktor penyebab keragaman di Indonesia. Bentuk wilayah Indonesia adalah kepulauan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga terletak di antara dua samudera, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letaknya yang strategis membuat Indonesia menjadi tujuan berbagai negara untuk berdagang. Interaksi yang erat dalam jangka waktu lama membuat terjadinya percampuran budaya asing dengan budaya asli Indonesia. Kondisi alam Indonesia yang beragam juga memengaruhi keragaman budaya di Indonesia. Perbedaan tersebut membuat cara hidup, kebiasaan, mata pencaharian, makanan pokok, dan pakaian masyarakatnya berbeda-beda. Bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. 1. Keragaman agama. Terdapat 6 agama dan aliran kepercayaan di Indonesia. Agama tersebut adalah Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama memiliki tempat ibadahnya masing-masing. Umat Islam beribadah di masjid. Umat Katolik beribadah di gereja. Umat Kristen juga beribadah di gereja. Umat Buddha beribadah di wihara. Umat Hindu beribadah di pura. Dan umat Konghucu beribadah di kelenteng. 2. Keragaman suku bangsa. Bangsa Indonesia memiliki ratusan suku bangsa yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Setiap suku bangsa memiliki ciri fisik yang berbeda-beda. Beberapa contoh nama suku bangsa di Indonesia, yaitu suku Minangkabau dari Sumatera Barat, Batak dari Sumatera Utara, Betawi dari DKI Jakarta, Baduy dari Banten, Sunda dari Jawa Barat, Jawa dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, Dayak dari Kalimantan, Bugis dari Sulawesi Selatan, dan Asmat dari Papua. 3. Keragaman bahasa daerah. Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan oleh suku bangsa di suatu daerah. Bahasa daerah merupakan alat komunikasi dalam pergaulan sehari-hari masyarakat di wilayah tertentu. Syair atau lirik dalam lagu daerah juga dinyanyikan menggunakan bahasa daerah. Setiap bahasa daerah memiliki cara pengucapan atau logat yang berbeda. Logat menjadi identitas atau ciri khas setiap bahasa daerah. Kita mudah mengenali asal bahasa daerah dari logat yang digunakan. 4. Keragaman rumah adat. Rumah adat adalah rumah yang dibangun sesuai ciri khas dan budaya suatu suku bangsa. Bentuk rumah adat setiap daerah berbeda-beda menyesuaikan kondisi lingkungannya. Beberapa contoh nama rumah adat di Indonesia, yaitu Rumah Gadang dari Sumatera Barat, Rumah Limas dari Sumatera Selatan, Rumah Adat Kasepuhan dari Jawa Barat, Rumah Joglo dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, Rumah Lamin dari Kalimantan Timur, Rumah Tongkonan dari Sulawesi Selatan, dan Rumah Honai dari Papua. 5. Keragaman pakaian adat daerah. Pakaian adat daerah merupakan pakaian yang menunjukkan ciri khas suatu suku bangsa di daerah tertentu. Bahan untuk membuat kain atau hiasan pakaian diambil dari sumber daya alam di sekitarnya. Beberapa contoh nama pakaian adat daerah di Indonesia, yaitu ulos dari Sumatera Utara, kebaya Jawa dari Jawa Tengah, pesaan dari Jawa Timur, payes agung dari Bali, king baba dan king bibinge dari Kalimantan Barat, baju cele dari Maluku, dan koteka dari Papua. 6. Keragaman senjata tradisional. Senjata tradisional merupakan pelengkap pakaian daerah yang dijadikan alat untuk bercocok tanam atau berburu. Bentuk senjata tradisional setiap daerah berbeda-beda. Beberapa contoh nama senjata tradisional di Indonesia, yaitu rencong dari Aceh, golok dari DKI Jakarta, keris dari Jawa Tengah, celurit dari Jawa Timur, mandau dari Kalimantan Timur, badik dari Sulawesi Barat, dan parang salawaku dari Maluku. 7. Keragaman makanan tradisional. Makanan tradisional adalah makanan yang biasa dikonsumsi masyarakat daerah tertentu. Makanan tradisional mencerminkan karakter masyarakat dan sumber daya alam daerahnya. Beberapa contoh nama makanan tradisional di Indonesia, yaitu rendang dari Sumatera Barat, pempek dari Sumatera Selatan, kerak telur dari DKI Jakarta, rawon dari Jawa Timur, ayam betutu dari Bali, soto Banjar dari Kalimantan Selatan, coto Makassar dari Sulawesi Selatan, dan papeda dari Papua. 8. Keragaman tari tradisional. Tari tradisional merupakan tarian yang lahir dan berkembang dalam masyarakat daerah tertentu. Tari daerah dipentaskan untuk menyambut tamu, upacara adat, atau hiburan rakyat. Beberapa contoh nama tari tradisional di Indonesia, yaitu tari saman dari Aceh,
tari piring dari Sumatera Barat, tari merak dari Jawa Barat, tari serimpi dari Yogyakarta, tari remo dari Jawa Timur, tari pendet dari Bali, tari monong dari Kalimantan Barat, dan tari pakarna dari Sulawesi Selatan. 9. Keragaman lagu daerah. Lagu daerah adalah lagu khas dari suatu daerah yang menggunakan bahasa daerah tersebut. Lagu daerah umumnya menceritakan tentang kehidupan masyarakat, keindahan alam, atau cerita rakyat. Beberapa contoh nama lagu daerah di Indonesia, yaitu Bungong Jumpa dari Aceh, Ayam Den Lapah dari Sumatera Barat, Jali-Jali dari DKI Jakarta, Bubui Bulan dari Jawa Barat, Gundul-Gundul Pacul dari Jawa Tengah, Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, dan Apuse dari Papua. 10. Keragaman alat musik tradisional. Alat musik tradisional merupakan alat musik khas suatu daerah yang digunakan untuk mengiringi lagu daerah atau tarian tradisional. Bentuk dan cara memainkannya berbeda-beda. Beberapa contoh nama alat musik daerah di Indonesia, yaitu Arbab dari Aceh, Angklung dari Jawa Barat, Gamelan dari Jawa Tengah, Bonang dari Jawa Timur, Sape dari Kalimantan Barat, Sasando dari Nusa Tenggara Timur, Kolintang dari Sulawesi Utara, dan Tifa dari Papua. Keuntungan dengan adanya keragaman. Beberapa keuntungan dengan adanya keragaman. 1. Memperluas pengetahuan. 2. Menjadi objek wisata. 3. Membuka peluang usaha masyarakat. 4. Pemersatu bangsa. Cara melestarikan keragaman di Indonesia. 1. Bersikap toleran terhadap keragaman yang ada. 2. Mempelajari budaya daerah Indonesia. 3. Menggunakan hasil budaya bangsa dengan bangga. 4. Menggunakan bahasa daerah sebagai pendamping bahasa Indonesia. 5. Menyaksikan pertunjukan budaya Indonesia. Cara menghargai keragaman di Indonesia. 1. Berteman dan saling membantu tanpa memandang suku bangsa. 2. Menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah di tempat yang tepat. 3. Menyaksikan pentas budaya dengan tertib dan memberi tepuk tangan saat pertunjukan selesai. 4. Menjaga kebersihan saat berwisata ke rumah adat. Demikian penjelasan tentang keragaman di Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian.